Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul pengaruh jumlah bayi lahir dan jumlah berat badan lahir rendah terhadap jumlah bayi gizi buruk di kota dan kabupaten Jawa Timur tahun 2018. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Aulia Yasmin, Syahla Anissa, dan saya sendiri. Dimulai dari latar belakang, apa alasan kami memilih topik ini adalah gizi buruk merupakan masalah yang menjadi perhatian utama hampir di setiap negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Untuk itu diperlukan penanganan jumlah bayi gizi buruk di Jawa Timur. Variabel penelitian yang kami gunakan adalah variabel independen. Pada variabel independen yaitu bayi lahir dan berat badan lahir rendah. Pada variabel dependen yaitu gizi buruk. Deskripsi data. Mengenai deskripsi data, analisis ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Unit observasi pada analisis ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu dengan X1 jumlah bayi lahir dan X2 berat badan lahir rendah dan Y sebagai gizi buruk. Berikut adalah tabel hasil yang telah kami peroleh dari Badan Pusat Statistik. Berikut adalah tabel statistika deskriptif. Berdasarkan hasil tabel tersebut, kami menunjukkan bahwa data kami terdiri dari 38 sampel. Sebelum melanjutkan kepada uji analisis linear berganda, uji analisis regresi linear berganda, ada uji asumsi klasik. Ini harus terpenuhi, yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk memperlihatkan bahwa rata-rata yang diperoleh sampel terlintas dalam garis lurus. Berdasarkan plot bayi lahir dan gizi buruk, terlihat bahwa titik plot tidak dapat menarik garis linier, maka asumsi linearitas tidak terpenuhi. Berdasarkan plot berat badan lahir rendah dan gizi buruk, terlihat bahwa titik plot juga tidak dapat menarik garis linier, maka asumsi linearitas tidak dapat terpenuhi juga. Lanjut ke uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Di sini uji yang kami gunakan yaitu uji Shapiro dengan p-value yang diperoleh kurang dari alfa. Artinya data tidak berdistribusi normal dan asumsi tidak terpenuhi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah data bersifat homogen atau tidak. Berdasarkan plot data cenderung berkumpul di satu titik, maka asumsi heteroskedastisitas terpenuhi, namun homoskedastisitas tidak terpenuhi. Untuk variabel bayi lahir, statistik uji yang kami gunakan yaitu korelasi Spearman dengan p-value lebih dari alfa, artinya varians homogen. Untuk variabel berat badan lahir rendah, statistik uji yang kami gunakan juga sama, korelasi Spearman dengan p-value kurang dari alfa, artinya varians tidak homogen. Untuk uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Statistik uji yang kami gunakan yaitu Durbin-Watson dengan kriteria uji DL yaitu 1,373, DU 1,593,7. Durbin-Watson berada di antara DL dan DU, maka tidak ada keputusan. Lanjut ke uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel. Dikatakan terjadinya multi jika FIF lebih dari 10. Di sini yang kami peroleh FIF kurang dari 10, artinya tidak terjadi multi dan asumsi terpenuhi. Ya, selanjutnya yaitu uji koefisien regresi berganda. Yang pertama, uji simultan. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah model kita sudah valid atau tidak. Berdasarkan perhitungan, didapat bahwa p-value sama dengan 0, artinya kurang dari alfa. Maka H0 ditolak, maka model yang kita gunakan sudah valid dan sudah cocok. Berikutnya ada uji parsial, yaitu untuk menguji pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Yang pertama untuk beta 0 didapat bahwa p-value 0,102, artinya lebih besar dari alfa, maka beta 0 tidak berpengaruh. Untuk variabel bayi lahir didapat p-value 0,374, yaitu lebih dari alfa, maka H0 diterima dan variabel bayi lahir tidak berpengaruh. Lalu untuk beta 2, berat badan lahir rendah didapat p-value 0, maka kurang dari alfa, dan H0 ditolak, maka variabel berat badan lahir rendah berpengaruh terhadap variabel gizi buruk.
Selanjutnya dilakukan pencilan data. Kita perlu mengamati ada tidaknya data pencilan yang berpotensi sebagai data yang berpengaruh. Maka kita akan menghitung residu, R student, dan nilai average yang akan dijadikan sebagai patokan untuk menentukan ada tidaknya suatu data pencilan. Ini merupakan hasil tabel prediksi pencilan data. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai residual terbesar ada pada pengamatan ke-9, yaitu di Kabupaten Jember. Perlu diingat bahwa nilai kritis R student yaitu sebesar lebih dari 2. Maka dikatakan data mempunyai potensi berpengaruh. Terlihat pada pengamatan ke-9 di mana T9 sebesar 7,8, di mana 7,8 lebih besar dari 2, maka data tersebut mempunyai potensi berpengaruh. Sedangkan nilai kritis untuk nilai reference yaitu HII lebih besar dari 2P per N, maka dikatakan data mempunyai potensi berpengaruh. Terlihat pada pengamatan ke-9 diperoleh HII sebesar 0,39 dan nilai kritis sebesar 0,16, sehingga 0,39 lebih besar dari 0,16, maka data tersebut mempunyai potensi berpengaruh. Sebelum kita memutuskan untuk menghapus pengamatan ke-9, sebaiknya kita perlu menyelidiki pengaruh pengamatan terhadap hasil, maka dilakukan perhitungan DFIS, DF betas, dan Cooks-D. Ini merupakan hasil tabel pengaruh data pencilan. Karena sampel ini kurang dari 100, maka nilai kritis untuk DF dan DF betas yaitu plus minus 2. Terlihat pada pengamatan ke-9 di mana DF sebesar 551, maka nilai DF lebih besar dari 2, artinya data berpengaruh. Sedangkan dari DF betas yaitu DF beta 0 sebesar minus 162,1 kurang dari minus 2. DF beta 1 sebesar minus 0,004 lebih besar dari minus 2, dan DF beta 2 sebesar 0,4 kurang dari 2. Dapat disimpulkan data tidak berpengaruh. Sebagai pembandingnya, maka kita hitung lagi persamaan regresi yang baru tanpa melibatkan pengamatan ke-9 dan diperolehlah perbandingan koefisien determinasi pada slide ini. Terlihat adjusted R square sebelum pengamatan ke-9 dikeluarkan sebesar 41,7% dan adjusted R square setelah pengamatan ke-9 dikeluarkan sebesar 3,19%. Diketahui penghapusan pengamatan itu mampu mengurangi koefisien determinasi dari 41,7% menjadi 3,9%. Dengan penghapusan pengamatan ke-9 membuat model persamaan semakin tidak baik atau semakin jelek, maka dari itu tidak perlu dilakukan penghapusan data ke-9. Selanjutnya, pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik regresi ini digunakan untuk memilih model yang paling tepat untuk menjelaskan hubungan antara variabel Y dan variabel X. Pemilihan model dapat menggunakan 3 metode, yaitu forward, backward, dan stepwise. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dalam slide ini, maka didapat hasil akhir koefisien determinasi untuk metode forward sebesar 42%. Sedangkan untuk metode backward diperoleh hasil akhir koefisien determinasi sebesar 42%. Dan untuk metode stepwise diperoleh hasil koefisien determinasi sebesar 42%. Berdasarkan ketiga metode tersebut, diperoleh hasil bahwa ketiga model memiliki model regresi yang sama dan memiliki nilai adjusted R square yang sama, sehingga dapat dibuktikan bahwa memang variabel bebas bayi lahir pada pengamatan tidak perlu dimasukkan dalam persamaan model regresi. Maka didapat bahwa koefisien determinasi sebesar 42%. Dapat diartikan bahwa keragaman variabel independen berat badan lahir rendah dapat menjelaskan keragaman variabel bayi gizi buruk. Lalu analisis regresi linear berganda. Berdasarkan perhitungan pemilihan model terbaik melalui 3 metode, didapat bahwa model regresinya sebesar Y sama dengan min 128,7 ditambah 0,515 X2, di mana X2 merupakan berat badan lahir rendah. Berikut adalah hasil akhir dari uji asumsi. Untuk uji asumsi yang tidak terpenuhi dalam tugas ini kita anggap terpenuhi. Berdasarkan model regresi linear tadi, dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah bayi lahir tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel jumlah bayi gizi buruk. Sedangkan variabel jumlah berat badan lahir rendah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel jumlah bayi gizi buruk di kota dan kabupaten Jawa Timur pada tahun 2018. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.